Sejak pertama kali go public, kisah cinta pasangan Thorik Halilintar dan Fujianti Utami memang seolah tidak pernah luput dari sorotan publik. Memang tidak sedikit yang kerap dibuat terbawa perasaan alias baper. Namun ada pula yang justru melayangkan hujatan kepada Thorik dan Fuji. Seperti halnya saat baru-baru ini di jagat maya viral sebuah video yang diduga memperlihatkan keduanya tengah asyik di sebuah tempat hiburan malam. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa waktu lalu juga sempat viral momen saat Ashanty diduga tidak mau menerima salam dari Fuji. Lantas seperti apa tanggapan Ashanty terkait viralnya video yang diduga memperlihatkan sikap cueknya terhadap Fuji? Lalu, bagaimana pula dengan penjelasan keluarga terkait video diduga Fuji dan Thorik berada di klub hiburan malam? Tak hanya soal video viral, beberapa waktu belakangan ini, Thorik dan Fuji pun dipertanyakan warganet terkait kelanjutan hubungan mereka. Lantas, benarkah cinta Thorik dan Fuji hingga kini masih terhalang restu dari keluarga Gen Halilintar? Di sisi lain, seperti apa Haji Faisal menanggapi kabar Thorik dan Fuji yang ingin menikah muda? Benarkah ia belum memberikan izin jika sang putri dipinang Thorik dalam waktu dekat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang pula angin yang menerpa. Pepatah tersebut seolah menggambarkan kehidupan pasangan fenomenal Thorik Halilintar dan Fujianti Utami. Ya, sebagai sepasang kekasih yang namanya tengah naik daun, kehidupan asmara Thorik dan Fuji selalu menjadi perbincangan panas. Seperti halnya beberapa waktu lalu, saat keduanya dilanda kabar kurang sedap yang bahkan sampai membawa sosok Ashanty. Ya, sebuah video viral di jagat maya diduga memperlihatkan reaksi dingin istri Hanang Hermansyah itu terhadap Fuji. Dalam video tersebut memperlihatkan saat Thorik dan Fuji yang datang ke ulang tahun Rafathar. Diduga kala itu Ashanty bersikap cuek dan tidak mau menerima salam dari Fuji. Ya, meskipun Fuji sudah menjulurkan tangannya, namun Ashanty tidak sedikit pun menggubris ataupun memberikan tangannya kepada Fuji. Lantas, apakah sebenarnya yang terjadi dalam keadaan itu? Benarkah Ashanty memang sedang merasa kesal terhadap Fuji? Ataukah hanya salah paham belaka? Aduh, aku tuh sumpah jadi dan aku benar-benar nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama orang-orang. Kan itu juga ngambil video itu tuh adanya di TikTok aku. Aku yang masukin, nggak dari YouTube siapa, nggak dari story siapa. Jadi aku tuh lagi bingung. Nggak kan kecil Fuji tuh, nggak gitu. Itu pun dia nyimpen, aku kayak buru-buru karena ini nyelamatin Amina mau dibawa kemana, kakak kan lagi cerewet banget, bun Amina gitu. Terus abis itu ada lagi kita ngobrol di meja, ketawa apa, cuma orang berasumsi, wajar lah, orang yang gak suka akan selalu berasumsi jelek. Dan dia tuh sama Thorik langsung, bunda maaf ya, kayaknya jadi karena kan banyak yang asumsinya beda-beda. Orang aku sama Thorik sama Fuji itu alhamdulillah sampai hari ini masih chat, maksudnya suka chatan, DM apa, nggak ada masalah, baik-baik aja. Dan bagi aku dia anak yang baik, anak yang sopan. Aku tuh lagi gendong Amina, ya Allah, lagi gendong Amina. Terus si kakak Loli tuh kan abang lagi sakit rumah sakit. Terus Amina tuh agak sumeng, jadi kita pas masuk kan rame acaranya. Bun, Amina taruh di, maksudnya cari tempat lain yang agak sepi. Aku sih tadinya nggak terlalu mikirin, cuma emang kata-katanya
fansnya agak ini bilang itu bukan fans Bun, katanya itu yang kalau fans Fuji sama Torik yang asli mereka tahu keadaan yang sebenarnya dari mulai mereka pacaran sampai sekarang. Jadi katanya gini, aku bilang aku kan nggak terlalu mengikuti kayak gitu-gitu, jadi kadang suka nggak nge dengan berita-berita gitu, tapi nggak ada masalah. Selain viralnya video Fuji yang diduga mendapatkan sikap dingin dari Ashanty, belum lama ini juga viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan adik almarhum Bibi dan juga Torik yang diduga kedapatan tengah berada di sebuah klub malam. Hal itu pun ramai dibicarakan warganet. Karena selama ini Torik dan Fuji dikenal pasangan muda yang selalu memamerkan kemesraan dalam hal positif. Dan saat ditemui oleh tim intens investigasi, Haji Faisal pun juga menampik tegas bahwa putrinya tidak berada di tempat hiburan malam, seperti yang heboh diperbincangkan warganet. Karena usut punya usut jika video tersebut diambil saat Torik dan Fuji diundang makan malam oleh salah satu kerabatnya. Pertama belum melihat dan saya nggak begitu paham. Tapi rasanya sejauh ini apa yang dilakukan oleh anak saya sama pacarnya masih bisa dia pertanggungjawabkan. Tidaklah terlalu perlu dibesar-besarkan menurut saya. Aku no comment, benar-benar no comment karena aku nggak tahu, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman aku bisa support sama adikku aja, gitu aja. Seperti kemarin-kemarin ada keluar omongan yang mengatakan bahwa si Fuji dugem sama Story. Itu kan tidak benar itu. Sampai sekarang beritanya pun itu masih keluar itu. Itu tidak benar. Itu dia diajak makan oleh salah satu rumah makan di Bali. Kemudian di rumah makan itu ada DJ, maka dinyalakanlah DJ-nya, maka putarlah DJ di situ. Itu aja sih. Bukan dugem, bukan dugem kayak di bar, bukan. Jadi itu salah. Alhamdulillah senang sih ya. Awalnya deg-degan, takutnya kan ada gimana-gimana kan, tapi ternyata aku di welcome banget. Tapi enggak semuanya sayang banget sama Fuji. Saling menemukan apa ya? Saling lebih ke saling melengkapi aja sih. Sekarang jadi makin kuat, amin. Amin, amin. Tak hanya soal video viral, beberapa waktu belakangan ini pun Torik dan Fuji juga dipertanyakan oleh warganet terkait kelanjutan hubungan mereka. Lantas, benarkah cinta Torik dan Fuji hingga kini masih juga terhalang restu dari keluarga Gen Halilintar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kisah cinta antara Torik Halilintar dengan Fuji memang seolah tidak pernah lepas dari sorotan publik. Momen kebersamaan mereka yang penuh kebucinan selalu berhasil untuk membuat warganet terbawa perasaan alias baper. Namun, belakangan ini pun tidak sedikit yang mempertanyakan mengapa Fuji juga belum kunjung bertemu dengan orang tua Torik. Padahal, keluarga Gen Halilintar diketahui sudah pulang ke tanah air. Namun, di tengah berbagai sorotan tajam terkait belum mendapatkan restu dari Gen Halilintar, Fuji dan Torik pun justru saling menguatkan dan bahkan semakin bucin satu sama lainnya. Baik dalam keseharian maupun pekerjaan, keduanya pun juga selalu bersama dan tampak begitu romantis. Bahkan belum lama ini pun, keduanya juga memamerkan momen makan malam romantis untuk memperingati hari jadi mereka yang ke-7 bulan. Torik mau nikah katanya gimana, Bu? Gimana, Mi? Tanya sama Torik, tanya sama Torik. Umi udah pernah ketemu belum, Umi? Tanya sama Torik. Umi Ada rencana tuh ingin ketemu Umi? Makasih Kak. Iya. Ketemu sama Umi berapa lama di Jakarta, Umi? Umi? Aduh.
Umi mau ketemu keluarga. Berapa lama Umi? Umi, rencana berapa lama Umi di Jakarta? Sorry. Terima kasih. Ya. Aku udah cerita terus Mom, I met a girl and everything gitu. Aku udah ngomong ke mama segala macam. Didukung, pokoknya jangan aneh-aneh gitu aja. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh, selagi masih positif. Semuanya didoain. Soal karena mama tuh pengennya mendoakan yang positif gitu. Kalau Torik mungkin di sana lebih bagus lah, take care Gala, jagain segala macam. Ya latihan juga jadi bapak kayak gimana gitu loh. Kan Gala juga anaknya lucu, baik. Saya aja gemes mulu liatnya. Jadi insya Allah Torik bisa mengayomi dengan baik. Saya selaku ayah melihat hubungan si Torik dengan si Puji anak saya ya. Sejauh ini sih baik-baik saja. Tidak ada yang yang seperlu saya komentari ya apalah ya. Hanya papa bersifat tentu membatas-batasi. Saya nggak ingin terlalu jauh memasuki hubungan mereka. Karena menurut papa hubungan percintaan anak yang masih muda kurang elok juga kita masuki. Paling kalau dia sudah menyampaikan sesuatu, ya artinya sudah umpamanya arah orang begini begitu, pasti dia sampaikan. Tapi kalau terlalu kita masukkan kurang bagus. Kenapa? Karena seorang orang tua menjadi pihak ketiga di situ. Apabila dua persoalan dimasuk oleh pihak ketiga, kadang-kadang kurang tepat. Biarlah mereka mencari penyesuaian diri yang bakal membuat mereka nanti kalau seandainya masuk ke jenjang yang lebih serius, membuat mereka lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih cocok. Papa nggak mau mendikte dan tidak mau mengatur-atur. Support dong, kan baik orangnya. Kemarin juga main futsal bareng sama keluarga. Senang lah pasti disupport. Karena kan alhamdulillah efeknya juga positif ya. Dari mereka ini berita juga jadinya ke Ali juga enak. Dan Beritanya enak loh. Iya, beritanya enak gitu. Meskipun kadang-kadang di YouTube mereka jadi ada cekcok dikit dan netizen jadi panas juga ya. Tapi lama-lama kan ketutup juga sama kebaikan-kebaikan mereka berdua. Selama masih positif sih senang-senang aja. Ya. Berbanding terbalik dengan Fuji yang hingga saat ini masih juga belum diperkenalkan kepada keluarga Gen Halilintar. Sang kekasih justru semakin hari kian dekat dan begitu akrab dengan keluarga Haji Faisal. Bahkan Torik pun kerap kali ikut dalam berbagai acara di keluarga Fuji dan juga sangat akrab dengan Gala Sky sehingga sering membelikannya mainan. Bahkan Haji Faisal sendiri masih menaruh kepercayaan tinggi bagi kekasih putrinya itu. Lantas, lebih dari setengah tahun bersama dengan Fuji, seperti apa Haji Faisal melihat sosok Torik? Benarkah ia cukup yakin untuk menitipkan kebahagiaan Fuji kepada adik Atta Halilintar tersebut? Ya sejauh ini kalau menurut saya sih Torik orangnya baik ya, orangnya cukup bertanggung jawab, udah cukup dewasa. Rasanya untuk hubungan sampai sejauh ini, menurut saya sih nggak ada kendala ya. Saya masih bisa mempercayai dia. Namun untuk lebih lanjut, memang saya ingin menunggu waktu. Karena terlalu muda untuk anak saya. Itu pikiran saya. Namun demikian saya pulangkan juga kembali kepada yang kuasa. Kan Torik juga orangnya baik menurutku. Pasti ngomong sama aku aja sopan kok gitu loh. Nggak mandang rendah. Padahal kan Torik kan sebetulnya kan dulu kan mungkin artis gede kan. Tapi kalau ketemu orang yang lebih tua dia sopan. Bukan ke aku doang gitu loh. Aku ngeliat walaupun bukan depan kamera dia sopan. Kalau untuk Torik baik-baik aja sih. Kalau sama orangnya baik ya kita terima aja gitu loh. Kan dia nggak ada inisiatif untuk jahat gitu. Di sisi lain, seperti apa Haji Faisal ketika menanggapi kabar Torik dan Fuji yang ingin menikah muda? Benarkah ia belum memberikan izin jika sang putri dipinang oleh Torik dalam waktu dekat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tidak dipungkiri, bunga-bunga asmara semakin merekah di hati pasangan muda Fuji dan Torik. Setelah resmi berpacaran sejak 29 Januari 2022, keduanya pun kini semakin lengket dan berhasil membuat para tofu lovers menjadi baper akan kebersamaan mereka. Tak hanya saat menikmati momen gede, Torik dan Fuji juga selalu berdua, bahkan dalam urusan pekerjaan. Tidak heran, begitu banyak penggemar yang sangat menginginkan jika keduanya berlanjut ke jenjang lebih serius. Namun, untuk semua itu dapat terwujud, nampaknya masih harus melalui perjalanan yang masih panjang. Tak hanya hingga kini, Fuji yang kabarnya masih belum dipertemukan oleh keluarga Gen Halilintar. Haji Faisal pun tampaknya juga belum memberikan restu jika putrinya dan Torik menikah. Lantas seperti apa sebenarnya pertimbangan Haji Faisal belum mengizinkan Fuji untuk menikah di usia muda? Ataukah keyakinan dirinya terhadap Torik belum cukup untuk memberikan lampu hijau? Sejauh ini sih soal pernikahan itu karena belum ada terpikir bagi anak-anak saya untuk arah ke situ, belumlah kami bicarakan. Ya pastilah di mana-mana orang, apalagi ke keluarga saya, bukan di mana-mana orang, keluarga saya memang sukanya cepat nikah. Dan belum ada musyawarah soal itu, belum ada rembukan tentang itu ya. Menunggu melihat situasi dan kondisi sejauh masih bisa perpanjang atau diulur ya kita perpanjang. 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kan sangat cocok lah ya. Terlalu muda ini berisiko apa yang kita harapkan umpamanya rumah tangga yang baik-baik, yang tentram, yang aman, yang damai bisa berbalik karena belum dewasa secara berpikir, secara menanggapi sesuatu hal. Jadi suatu kesabaran belumlah tingkat tinggi ya. Rumah tangga harus mempunyai kesabaran yang tingkat tinggi. Ya istilahnya kan kalau mereka belum ada mau keseriusan apa-apa mungkin niatnya. Kalau mereka ada, misalnya Torik ada keseriusan ya pasti dia akan ngelakuin sesuatu lah. Kedua belah pihak ya, misalnya dari anak-anak kan pasti orang tua cuma nungguin aja nih anaknya ada keseriusan nggak. Apalagi kan kalau orang tua aku memang tipikalnya nggak suka kayak pengennya apa-apa halal gitu loh. Berbanding terbalik dengan Haji Faisal, kakak Fuji yang bernama Franz memberikan dukungannya kepada sang adik jika dirinya ingin menikah muda. Meski kerap kali dikabarkan dekat dengan wanita-wanita cantik seperti Marisha Icha dan yang terbaru adalah Natalie Holster, namun Franz pun mengaku jika dirinya masih belum memiliki rencana untuk melepas masa lajangnya dalam waktu dekat ini. Karena itulah dirinya sangat legowo jika memang Fuji ingin menikah terlebih dahulu, istilahnya melangkahnya dalam pernikahan. Biarin aja. Nikah duluan, nggak apa-apa. Torik, ikuti duluan, oke? Tapi hubungannya sekarang mereka baik-baik aja banget apa gitu? Baik-baik aja. Tapi kalau menikah duluan, ikuti Torik duluan aja nggak apa-apa. Kalau orang tua sebetulnya kayaknya tergantung Allah sih. Allah gimana rencananya. Untuk jodohku aku juga bingung kalau itu kan. Aku juga nggak tahu jodoh yang mana yang bakalan. Akunya juga masih belum sukses lah gitu lah, masih kayak gini. Papa nggak ada target sih alhamdulillah. Orang tuaku nggak kayak gitu. Dikasihnya aja mau gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.